Minggu teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan berikan hikmat bagi Cici dan Koko yang akan membawakan firman Tuhan agar kami semua dapat mengerti dan mendapatkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke adik-adik, udah siap ya pastinya untuk bersuka cita, memuji nama Tuhan? Yuk, semuanya kita akan nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo adik-adik, lebih bersuka cita lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mau kalian siapin hati kalian lebih dalam lagi untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh juga siapkan hati kalian untuk menyembah nama Tuhan. Siapkan hati kalian juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama menyanyikan lagu Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena
Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih bisa menjalankan ibadah online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Koko Cici yang akan membawakan firman Tuhan, dan berkatilah kami agar kami mengerti apa yang disampaikan Cici dan Koko, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan nih, Cici mau mastiin kalian dulu buat siapin Alkitab, buku tulis, dan alat tulisnya juga. Jangan sampai lupa ya, harus kalian siapin saat kalian mendengarkan firman Tuhan. Biar nanti kalian bisa sambil nyatet, terus catatan itu bisa kalian baca-baca. Oke? Langsung aja nih, Cici akan mulai firman Tuhan kali ini. Cici langsung aja deh kasih tahu temanya ya. Tema kita hari ini itu adalah pergi untuk kembali. Pergi untuk kembali. Maksudnya apa tuh? Ada yang bingung mungkin ya. Oke, jadi kenapa tema hari ini adalah pergi untuk kembali? Karena hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Seperti yang kita tahu kalau Tuhan Yesus itu udah mati dan Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus akhirnya naik terangkat ke surga setelah 40 hari di dunia gitu. Jadi saat
Tuhan Yesus bangkit nih, setelah 40 hari dia menghabiskan waktunya bersama murid-muridnya, akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga, dia harus kembali ke surga gitu ya. Nah, makanya tema kita hari ini adalah pergi untuk kembali. Nah, seperti yang kita udah tahu juga ya, saat kebangkitan Tuhan kan Tuhan Yesus itu menghabiskan waktunya bersama murid-muridnya nih ya. Setelah 40 hari itu, yang tadi Cici bilang, hari dimana waktunya Tuhan untuk terangkat kembali ke surga gitu. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak sih ngerasain perpisahan dengan orang-orang terdekat kalian? Pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu? Jadi misalnya gini, kalian pernah ngerasain ditinggal sama papa atau sama mama pergi keluar kota, misalnya kayak gitu. Atau pernah ditinggal sama teman kalian yang satu sekolah tapi ternyata dia harus pindah sekolahnya gitu. Pernah nggak kalian ngerasain seperti itu? Atau pernah nggak sih kalian ngerasain perpisahan kematian? Perpisahan kematian tuh kayak gini misalnya, kalian ada kakek atau neneknya mungkin yang sudah meninggal, atau orang terdekat kalian, entah itu di keluarga atau lingkungan pertemanan kalian gitu. Kalian pernah nggak mengalami perpisahan itu gitu? Jadi orang terdekat kalian itu meninggal gitu. Nah, saat kalian mengalami perpisahan tersebut gitu ya, apa sih yang kalian alamin saat itu? Kalau Cici boleh sharing nih ya, Cici tuh pernah ngalamin perpisahan sama adik Cici. Jadi Cici punya adik yang paling kecil, tapi karena dia sakit, dia akhirnya meninggal. Dan ya saat itu Cici ngerasa sedih banget gitu, karena saat itu Cici masih kelas 3 SD. Itu masih kecil banget gitu ya, dan Cici harus mengalami yang namanya perpisahan sama adik Cici sendiri gitu. Cici ngerasa saat itu bener-bener sedih banget, ngerasa kehilangan gitu, kayak aduh, padahal Cici udah sayang banget gitu ya sama adik Cici yang baru lahir gitu, tapi ternyata dia harus sakit dan harus meninggal gitu pada saat itu. Cici ngerasa ya sedih banget gitu. Itu merupakan pengalaman paling sedih deh di dalam hidup Cici gitu. Nah, tapi Cici nggak mau terlalu bahas soal itu ya. Cici lebih pengen bahas tentang apa sih yang kita rasain saat kita mengalami perpisahan gitu ya. Kan pastinya itu kita sedih banget gitu. Nah, sama juga dengan halnya kayak murid-muridnya Tuhan Yesus tuh yang ditinggal sama Tuhan Yesus naik ke surga gitu ya. Mereka juga merasakan sedih gitu saat Tuhan Yesus akhirnya balik lagi ke surga gitu. Tapi saat murid-muridnya Yesus itu merasa sedih nih, mereka nggak terus-terusan merasa sedih gitu. Kayak mungkin saat awal-awalnya mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka ngerasa kehilangan, mereka ngerasa sedih gitu saat Tuhan tuh akhirnya naik gitu ya ke surga. Tapi rasa sedihnya mereka itu nggak terus-menerus gitu. Nah, kita mau belajar nih di sini, apa sih kira-kira yang dirasakan sama murid-muridnya Tuhan Yesus saat itu gitu, dan gimana caranya biar kita tuh nggak sedih terus-menerus saat kita mengalami perpisahan dengan orang-orang terdekat kita gitu ya. Nah, Cici akan masuk ke firman Tuhannya langsung nih. Jadi firman Tuhan kita hari ini ada di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 dan ada di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Itu kalian catat dulu ya. Kalian boleh baca itu selengkapnya. Nanti sekarang Cici mau kasih ringkasannya dari firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul dan Yohanes itu ya. Oke? Nah, pada saat Yesus bangkit, murid-muridnya ini merasa sangat senang. Mereka bersuka cita atas kebangkitannya Tuhan Yesus saat itu. Nah, tapi mereka juga mikir, apakah mungkin ini tuh mereka bisa bersama-sama lagi gitu ya sama Tuhan Yesus. Mereka mengharapkan kira-kira bisa nggak nih menghabiskan waktu bersama lagi sama Tuhan Yesus gitu. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, Yesus tahu bahwa apa yang harus ia lakukan selanjutnya adalah kembali ke surga gitu. Jadi Tuhan Yesus tahu saat itu kalau yang harus ia lakukan adalah kembali ke surga. Kembali ke surga itu untuk apa? Kembali ke surga untuk
mempersiapkan tempat bagi kita di surga gitu. Jadi Tuhan Yesus itu kembali ke surga bukan cuma sekedar kayak oh ya udah emang udah waktunya balik gitu ke surga, enggak. Tapi emang Tuhan ya tahu kalau dirinya sebagai Tuhan itu harus mempersiapkan tempat yang terbaik buat kita nanti di sana gitu, buat nanti kita bisa tinggal sama-sama Tuhan di surga gitu. Nah, oleh karena itu Yesus juga udah memberitahukan tentang hal-hal ini gitu ke murid-muridnya gitu. Dia udah memberitahukan dan mengajarkan gitu kepada murid-muridnya mengenai ia yang harus terangkat kembali ke surga dan harus mempersiapkan tempat bagi manusia di surga gitu. Tapi ternyata saat Tuhan Yesus itu kembali ke surga, saat Tuhan Yesus sudah mulai terangkat nih ke surga, dia naik, murid-muridnya nih berdiam diri gitu, menatap ke arah langit gitu. Mereka berdiam diri dan kayak sedih gitu, bingung, kayak loh ya Tuhannya udah naik gitu ke atas surga gitu. Mereka cuman bisa kayak mandangin langit gitu, kayak ya gitu, mereka sedih gitu karena mereka harus merasakan perpisahan ini lagi gitu sama Tuhan Yesus gitu. Nah terus apa ya istilahnya, mungkin yang mereka rasakan saat itu ya memang apa ya nggak mudah gitu berpisah sama orang yang kita kasihi, itu nggak mudah gitu. Bahkan murid-muridnya Tuhan Yesus pun merasakan hal itu gitu. Murid-muridnya Tuhan Yesus merasakan perpisahan saat akhirnya mereka harus melihat Tuhan Yesus terangkat gitu ke surga gitu. Mereka merasakan kesedihan itu gitu ya. Nah, saat orang yang kita kasihi itu pergi dan tidak kembali, berbeda halnya dengan Yesus. Ya, walau Yesus kembali ke surga, Yesus juga adalah Tuhan yang maha hadir. Jadi artinya ia itu tetap bisa selalu hadir bersama kita. Jadi Tuhan Yesus itu selalu hadir bersama kita kalau diri kita menerima atau mengizinkan Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita izinin Tuhan untuk datang ke dalam kehidupan kita, untuk masuk ke dalam hati kita, Tuhan Yesus akan ada di dalam hati kita gitu. Tuhan Yesus akan hadir di dalam setiap kehidupan yang kita jalanin gitu. Kita akan bisa merasakan hadiratnya Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita jalanin gitu ya. Mungkin saat kita sedang berdoa, atau mungkin kita sedang berbicara sama Tuhan gitu. Bisa juga mungkin saat kita membaca Alkitab setiap hari ya. Tuhan Yesus dapat mengajar kita setiap harinya itu lewat firman-Nya gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh bukannya nggak ada gitu. Justru Tuhan Yesus tuh ada dalam setiap kehidupan kita gitu. Di saat kita berdoa, di saat kita baca firman Tuhan gitu, Tuhan Yesus pasti hadir di tengah-tengah kehidupan kita gitu. Terus Yesus juga pergi ke surga nih ya. Yesus pergi ke surga itu untuk menyiapkan tempat bagi kita manusia nih. Nah setelah dia selesai menyiapkan, ia akan kembali menjemput dan membawa kita untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi setelah Yesus itu selesai menyiapkan tempat bagi kita nih di sana di surga, Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini menjemput kita dan membawa kita untuk bisa sama-sama tinggal bersama Tuhan Yesus di surga gitu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya sekarang, terus kapan dong Ci? Kira-kira Tuhan Yesus akan balik ke dunia ini? Kapan Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita tuh kapan? Jawabannya nggak ada yang tahu. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali dan menjemput kita gitu. Jadi kamu mau nanya Cici, atau kamu mau nanya pendeta, atau kamu mau nanya siapapun itu nggak akan ada yang bisa memberikan jawabannya, karena memang nggak ada yang tahu gitu. Yang tahu ya itu Tuhan sendiri gitu. Tuhan yang akan
apa ya istilahnya, Tuhan punya waktunya sendiri untuk akhirnya datang dan menjemput kita kembali gitu. Bagaimanapun caranya dan gimana waktunya gitu ya, kapan, itu kita nggak bisa tahu gitu. Cuman Tuhan Yesus yang tahu. Tapi yang pasti Tuhan Yesus akan mengumpulkan kita kembali bersamanya karena kita semua adalah kesayangannya. Itu udah jadi pengharapan kita lah istilahnya sebagai anak-anaknya Tuhan gitu ya. Kita tahu kalau Tuhan pasti akan menjemput kita kembali untuk bisa tinggal bersama dengan Tuhan di surga gitu. Jadi Tuhan udah menjanjikan kita nih untuk bisa tinggal sama Dia gitu, dan Cici yakin dan percaya kalau Tuhan itu nggak pernah ngecewain gitu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mengecewakan. Jadi kita sebagai anak-anaknya harus yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus itu pasti menjemput kita dan membawa kita untuk tinggal bersama Tuhan di surga suatu saat nanti gitu. Nah terus walaupun nih Yesus ini pergi ke surga gitu ya, bukan berarti dia tuh meninggalkan kita begitu saja gitu ya. Kan kalau tadi kita udah tahu kalau Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita gitu, kalau kita mengizinkan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita gitu. Tapi nggak cuman itu aja, Tuhan Yesus juga menyediakan kita penolong, yaitu Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya ke dalam kehidupan kita gitu. Jadi Roh Kudus ini yang menolong kita untuk hidup bagi Dia dan menjadi saksi Tuhan lewat apa? Lewat perkataan dan kehidupan kita gitu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 nih. Terima Roh Kudus-Nya dan jadilah saksi Kristus. Itu adalah pesan dan perintah yang penting dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, termasuk diri kita gitu. Jadi kita nih udah jadi anak-anaknya Tuhan, kita udah izinin Tuhan untuk hidup dalam hati kita. Nah, Tuhan itu istilahnya menaruh Roh Kudus di dalam setiap diri kita gitu. Roh Kudus itu untuk apa? Roh Kudus itu yang menjadi penolong kita ya saat kita mau melakukan sesuatu atau kita mau berbuat sesuatu gitu. Itu pasti Roh Kudus yang jadi penolong kita, jadi yang ngingetin kita gitu, yang kita lakukan ini udah benar belum sih, yang kita perbuat ini udah sesuai belum sih sama firman Tuhan, kayak gitu. Jadi kita tuh nggak cuman apa ya istilahnya kayak kita tuh nggak pernah yang namanya sendirian gitu, karena Roh Kudus itu pasti tinggal dan hidup di dalam diri kita masing-masing gitu. Itu yang harus kalian percayain juga gitu ya. Jadi terima Roh Kudus dan jadilah saksi Kristus gitu ya. Jadi sementara kita menantikan waktunya Tuhan untuk datang kembali ke dunia ini, yang perlu kita lakukan adalah pertama, minta Roh Kudus untuk memenuhi kita sehingga kita diberi kekuatan untuk hidup menaati firman Tuhan gitu. Nah yang kedua, kita juga belajar menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun dan apapun yang kita lakukan. Kita harus ingat kalau kita itu menjadi saksinya Tuhan nih. Jadi kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik gitu ya. Istilahnya gini, kita nih sebagai anak-anaknya Tuhan tuh harus menunjukkan sikap yang baik gitu. Karena dengan sikap dan perilaku kita, orang-orang akan bisa melihat dan orang-orang akan bisa menilai, kita tuh anak-anaknya Tuhan loh gitu. Nah saat kasih sifat-sifat dan kebaikan Yesus bisa kita tunjukkan dalam diri kita, nanti orang lain itu bisa melihat dan merasakan gitu kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita gitu. Jadi itu tuh kita udah menjadi saksinya Kristus gitu. Kalau kita mempertunjukkan sikap kita yang punya kasih, sikap kita yang selalu baik, pasti orang-orang sekitar kita juga bisa melihat dan bisa merasakannya gitu. Kalau kita ini memang tumbuh dalam kasihnya Tuhan gitu. Itu adalah sikap yang bisa dijadikan sebagai
saksinya Tuhan gitu. Nah, hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Maka dari itu kita harus selalu hidup mengandalkan Tuhan ya. Jadi kita harus mempersilahkan Tuhan untuk memegang kendali dalam kehidupan kita gitu. Kenapa harus Tuhan yang megang kendali dalam kehidupan kita, Ci? Gitu. Karena kalau Tuhan yang megang kendali dalam kehidupan kita, Cici yakin dan percaya 100% kalau kehidupan kita itu nggak akan menjadi kehidupan yang sia-sia gitu. Kalau kita taruh kehidupan kita sama Tuhan gitu, Cici yakin dan percaya kalau kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang bermakna gitu. Bukan cuma untuk diri kita sendiri gitu, tapi untuk orang-orang di sekeliling kita juga akan merasakan gitu kehadiran kita di dalam hidup mereka gitu. Dan percayakan juga kalau Tuhan itu punya tujuan-tujuan hidup yang baik untuk kita anak-anaknya gitu. Jadi makanya kita harus taruh kendali kehidupan kita sama Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi kita udah tahu ya gimana sih caranya hidup menjadi saksinya Tuhan, yaitu selalu memperkatakan hal-hal yang positif, tidak menghina dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Harus saling peduli dengan orang sekitar dan punya sikap tanggung jawab dalam setiap hal yang kita kerjakan gitu. Nah, sekarang kesimpulannya nih. Yesus benar telah kembali ke surga kan ya. Walaupun kita tidak bisa melihat sosoknya secara fisik, tapi kita bisa merasakan hadiratnya. Kita bisa mengizinkan Tuhan Yesus untuk hadir dalam hidup kita. Ya, walaupun Yesus tidak bersama dengan kita, Allah mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita gitu. Jadi apapun yang kita pikirkan dan perbuat itu bisa mencerminkan apakah diri kita sudah menjadi saksi bagi Tuhan. So, teman-teman, ini ayat untuk hari ini ya. Yohanes 14 ayat 2b sampai 3a. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawamu ke tempatku. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Yuk kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Biar kiranya firman Tuhan barusan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau sudah naik ke surga Tuhan untuk menyiapkan tempat bagi kami di sana Tuhan. Kami saat ini mau mengundang Engkau untuk bisa hadir di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi saksi bagimu ya Tuhan. Berkati kami di dalam setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian ibadah online hari ini. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. God bless you and take care. Bye-bye. Jumpa lagi di Kids News. Aku mengingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini, Koko akan bawakan 2 pengumuman. Pengumuman yang pertama, hari Kamis ini ada Living Word Kids jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Live Kids. Jangan sampai kelewatan ya. Oke, diingat-ingat, hari Kamis ya. Oke, pengumuman yang kedua, minggu ini adalah minggu ke-3 dan merupakan minggu misi ya adik-adik. Jadi persembahan adik-adik bisa ditransfer ke rekening gereja, bisa minta tolong mama dan papa untuk bantu untuk transfernya,
dan dituliskan bahwa ini adalah persembahan misi ya adik-adik. Lalu Koko akan ajak adik-adik semua untuk tetap mendoakan oikos kalian ya. Oke, sebut nama mereka di dalam doa kalian. Yuk sekarang kita akan doa 5 jari bersama teman-teman kalian. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, kami berdoa untuk oikos kami ya Tuhan. Mereka adalah orang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluarnya semua kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka. Sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ingat, jangan lupa untuk doakan oikos kalian di dalam doa kalian setiap harinya. Oke, stay safe and stay healthy. God bless you.